uji hipotesis, kemudian selang prediksi, juga ada interval kepercayaan. Ya. Nah, sebelum masuk ke uji hipotesis, kita akan lihat dulu hal-hal yang berkaitan dengan selang prediksi. Ya. Di minggu lalu, kita kan sudah memprediksi Y-nya ya. Y itu sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Ya. Nah, untuk memprediksinya, Y topi itu sama dengan beta 0 topi tambah beta 1 topi. Ya, itu adalah prediksi. Oke. Nah, sekarang kita juga akan lihat. Nah, kita lihat nih. Pada kasus sebelumnya kita telah melakukan prediksi untuk persamaan analisis regresi. Ya, betul. Nah, standar error dari prediksi ini adalah seperti ini. Kalian tahu juga untuk standar errornya pada prediksi yang sekarang ini kita nyatakan sebagai bentuk seperti ini ya, standar error dari Y0 topi gitu. Yaitu sigma topi akar dari 1 plus 1 per n ditambah x0 min x bar kuadrat dibagi sigma xi min x bar kuadrat. Ya, ini semua formula-formulanya ada di buku Samprit ya. Untuk selang prediksi ini di bagian 2.7. Ini nanti kalian yang mau mempelajari langsung dari buku bisa di situ ya. Nah, oleh karena itu batasan interval kepercayaan untuk nilai yang diprediksi dengan koefisien kepercayaan 1 min alfa diberikan oleh ini. Jadi Y0 topi itu plus minus T N min 2, alfa per 2 kali standar errornya. Ya. Nah ini adalah untuk memprediksi Y topi juga. Nah bedanya apa dengan yang ini? Nah coba yang saya kotakin warna merah bedanya apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu nggak? Lihat dari rumusnya tuh, dari rumus sekilas gitu aja, kelihatan nggak bedanya apa? Ibu, Mm-mm. bedanya di ini nggak sih Bu? Kalau yang bawah itu dia ada pakai selang kepercayaannya. Kalau yang B0 plus B1X itu kan kemarin kita carinya pakai kovarian sama korelasi. Oke, betul. Yang bawah pakai selang kepercayaan. Kalau yang atas itu berarti dia hanya memprediksi titik. Ya, ini kan hanya Y0 saja. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang bawah ada plus minus. Berarti dia selang memprediksi selang. Ya, prediksinya titik, yang ini prediksinya selang. Nah, berarti eh, lebih jauh lagi ya kalau yang selang itu. Nah, sebelumnya kita hanya memprediksi titik. Nah, sekarang kita akan coba memprediksi selang. Nih, ini. Ya, jadi eh, kemungkinan kesalahannya lebih kecil gitu karena akan berada di antara selang ini si titik-titiknya. Kan kalau di sini kan akurat banget gitu ya. Kemungkinan kesalahannya lebih besar ya karena cuma satu titiknya. Nah, sekarang kita akan belajar dengan yang prediksinya selang gitu. Oke. Terlihat dari rumusnya. Nah, di sini ada T-nya. T-nya itu berarti kita pakai tabel T untuk memprediksi selang ini. Nah, di sini tabel T. Tabel T. Nah, udah pada bisa kan ininya apanya? Baca tabel T-nya. Nah, derajat kebebasannya adalah N-2. Oke. Kemudian alfanya per 2 ya. Nah, ini dia pakai derajat kebebasan untuk melihat selang eh, prediksinya.
Oke. Nah, lanjut lagi. Ada satu lagi nih yang bisa kalian prediksi. Nah, yaitu memprediksi rata-ratanya atau mu-nya. Ya, jadi kalau memprediksi Y itu, ya udah kita di lingkup Y-nya aja. Nah, kalau sekarang mu itu prediksinya malah lebih luas lagi dari yang Y. Karena kita memprediksi seluruh kejadiannya gitu. Rata-ratanya ya. Terkadang dia menghasilkan nilai yang sama, kadang juga menghasilkan nilai yang berbeda gitu. Karena harusnya untuk yang mu ini eh, lebih besar prediksinya daripada yang Y0 topi itu ya. Sama juga di dalam mu 0 topi di sini menggunakan tabel T dengan derajat kebebasan n-2 ya, dan eh, errornya, error di mu topinya ini kita lihat di rumus yang ini ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dari formula standar error mu 0 topi dengan y0 topi. Menurut kalian standar error yang lebih besar yang mana? Nih, coba perhatikan yang ini, yang saya tandai warna biru dengan yang ini. Nih, perhatikan lihat rumusnya tuh. Kira-kira standar error mana yang lebih besar? Yang atas Kak Bu. Kenapa yang atas? Karena ada plus satunya. Ada plus satunya, betul, betul. Itu. Ini yang jawab siapa ya? Dewi. Dewi, oke. Ada yang di chat juga ya. Oke. Eh, oke. Nanti saya coba panggil deh kalau ini. Soalnya tadi perasaan saya dengar suaranya Dewi, Dewi mulu. Oke, betul. Karena ada plus satunya ya. Nah, berarti si standar error yang Yetopi ini dia kesalahannya lebih lebih besar ya karena ada plus satu ini berpengaruh gitu ya dibanding standar error yang eh, Mutopi ya, betul ya. Nah, sekarang kita coba dulu aplikasikan ini ke dalam hmm, soal yang sebelumnya, yang di minggu lalu. Kita akan membahas soal mesin dan sorry, kita membahas mesin yang rusak, betul, berapa unit yang rusak dan berapa waktu yang diperbaiki. Nah, sekarang kalian coba cari Y0 topinya, selangnya ya, dan mu 0 topi. Nih, silahkan kalian coba cari dulu. Boleh pakai Excel untuk mempermudahnya. Nah, di sini ada sigma kuadrat. Sigma kuadrat ini adalah varians ya. Oke, boleh dicoba dulu ya. Nanti kalian presentasikan ke saya hasilnya.
Ini kan hitungan-hitungan oleh kalian sebelumnya kan sudah punya ya seharusnya ya. Di contoh yang kemarin kalian coba. Jadi kalian tinggal masukkan ke dalam rumus yang ini. Nih, ini dan yang ini. Ada yang bingung nggak ketika mengerjakan ini? Gimana coba? Sampai mana kalian? Soalnya saya belum memberikan informasi tambahan apa-apa lagi nih.
Oke, saya tambah ya informasinya ya. Ini ya, misalnya tadi kan saya minta Y0 sama mu0 topi ya. Nah, eh, coba kalau Y4 topi dan mu4 topi. Ini gimana dengan alfanya 5%? Nah, yang ini.
Ibu izin tanya, kalau X0 itu sama kayak rata-rata atau beda ya, Bu? X0 beda. Jadi eh, makanya tadi saya bilang pakai yang Y4 aja. Jadi nantinya dia X4. X4 berarti data keempat gitu, Bu. Iya, betul. Oke, makasih, Bu. Ada yang mau coba tunjukkan ke saya?
Ayo, ada yang mau coba? Oke, saya panggil deh. Saya mau coba, tapi yang yang Y yang Y0 Yang ya nol boleh. Y0 Y0 topi 4 yang paling bawah itu, Bu. Saya malah hasilnya 6. Num num. Error Coba-coba gitu. tunjukin dulu. Apa siapa ini? Dui. Wih, oke, coba dilihat dulu. Soalnya ini juga saya ngitung eh apa namanya? Hmm, si VAR-nya kok beda sama yang di buku gitu. Oke, coba gimana? Dwi, coba jelasin dulu. Oke. Sebenarnya saya lihat rumusnya lagi, Bu, di ChatGPT. Nah, terus kan kalau ChatGPT itu kan di sininya, itu di sini ada plus satunya. Nah, ini yang pertama suruh cari SE-nya. Kalau di Ibu kan pakainya variansnya ya, varians Mm-mm. topinya. Nah, terus kalau di ChatGPT pakainya ini. Saya bingung cari varians kuadrat, varians topinya itu gimana. Jadi saya pakai yang SE ini, Bu. Jadi square Oke. dari eh, ini, sigma dari YI min YI topi kuadrat per N min 2. Benar gak, Bu? Nah, bentar dulu, bentar dulu. Ini si YI min YI topik kuadrat sigma. Iya, iya betul, betul. Pakai itu betul. Heeh. Nah, Nah, terus habis itu cari yang ininya, yang Y, ini kan Y4 disuruhnya tadi ya. mhm. Nah, berarti pakai di sininya yang X, eksternalnya ini pakai data keempat. Benar gak, Bu? Iya betul. Jadi Sudah, dapatnya sudah. Saya mau meluruskan dulu. Itu tadi ah, saya juga kurang masukkan yang sigma kuadrat. Ini yang SE, yang di kamu SE ini, itu ah, eh, eh, kalau di saya bilangnya dia adalah sigmanya atau variansinya. Itu sama aja, ya. oh, Sama aja dia. Saya lupa mencantumkan si variansi itunya. Oke, coba bentar ya. Takut salah. Karena di sini kan kalau ini kan mencari variansinya. Variansinya udah betul. Cuman eh bentar. Oke, oke. Ya, sudah betul. Tapi di sini kok saya lihatnya kalau sambil buka buku Samprit ya, yang lain lihat deh. Di buku Samprit di 2.7 halaman 37, di situ dia eh si sigma kuadratnya itu 5 koma. Nah, itu yang saya nggak nemu dari tadi variansnya. Kamu ini variansnya? nah, Bu. Ntar dulu. Ibu, kayaknya saya tahu deh Bu, nemu 5 koma dari mana. Karena tadi saya juga Gimana? dapetnya 5 koma. Gimana tuh? Dia nggak pakai kuadrat yang di dalam square root-nya ini. Kok nggak pakai kuadrat ya? Nah, tadi saya salah. Terus ternyata saya nggak pakai kuadrat, dapetnya 5 koma. Coba kalau nggak pakai kuadrat, berapa di sini? Cobain. Dwi. Oke, bentar.
3, Bu. 3 koma ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa yang tadi aja dulu diteruskan lagi aja dulu. Nanti itu jadi PR kita ya. Kenapa variansinya berbeda dengan yang di buku ya. Oke, apa? Diteruskan aja dulu tadi sudah dapat variansinya, kemudian melanjutkan SE Y0 topi. Kalau Y0 topi harusnya satu ya. Ini nih salah ininya. Iya, ini harus ada satunya, Bu. Ini saya Ya, udah masukin satunya kok, Bu. oke Nih. oke. Sip. Nah, terus kan yang Y0 Y4 topi yang paling bawah itu, Bu, Y4 topi plus minus itu ngambilnya dari yang persamaan yang B0 ini nggak sih, Bu? Y4 topi plus minusnya bukan bukan sorry sorry sorry. Bukan Oh, dari bukan. Wah, nanti kamu masukkan ke dalam yang plus minus itu. Paham nggak maksudnya? Enggak. Gimana cara, Bu? Bentar, bentar. Eh, ini kan udah dapet Y0-nya, sorry, Nah, SE-nya 35, nah, ini. Nah, terus udah gitu, kita kan mau lihat selang prediksinya untuk yang Y4 topi. Nah, si Y4 mm-mm. topi, Y4 topinya betul dapat dari yang rumus awal. Ya, Nah, lalu lakukan yang plus minus yang di sini, yang diprediksi. Coba lihat di dalam slide yang ini, ah, ada yang plus minus sayanya tahu nggak? Tahu nggak ininya rumusnya? yang Y4 Buku Samprit halaman 38. Sebentar gini. Eh, kamu stop share dulu aja. Oke, Bu, terima kasih. Oke, nih saya share lagi ya. Nih, tadi dapat standar errornya berapa? 33, Bentar, standar error tuh variance, Bu. Bukan ya? bukan SE-nya yang ya, Bu? yang SE ya. 35,0721. 35,0721. Oke. Nah, kita lihat nih yang ini nih rumusnya nih. Kalau mau cari selangnya. Ya, berarti Y0-nya tadi kan dapat 66,20 lah ya. 66,20 plus minus gitu. Nah, cari T tabelnya. Nah, cari T tabelnya bisa nggak? Pakai T invert itu kan, Bu, rumusnya. Yang pakai T tabel itu loh, yang di statistik pernah diajarin kan harusnya. T tabelnya berapa? Coba yang lain coba bantu mungkin. Jangan Dwi aja. T tabelnya untuk kasus ini berapa? Alfanya kan tadi saya minta 5%. Nah, di sini alfanya per 2, berarti 5% dibagi 2. 0,025, kemudian derajat kebebasannya N-2, 12.
Berapa coba? Kalau dari rumus yang di Excel sih min 2,17881, Bu. Min 2,17. Berarti 2,17 ya. Iya. 2,1. Nah, ini 2,179 kalau di tabel saya ya. Nah, berarti masukkan ke dalam yang ini tadi. 66,20. Nah, di sini 66,20 plus minus 2,179 dikali si SE-nya. SE-nya 35,0721. 35,07. Itu. Nah, inilah yang nantinya jadi selang prediksinya untuk yang Y4 topi. Itu. Si Y4 topi itu akan berada di mana prediksi selangnya. Gitu ya. Nah, cuman yang saya masih bingung, nanti kita sama-sama cari ya bareng-bareng untuk yang variansnya. Nah, varians ini berpengaruh ke si SE ini kan. Kalau variansnya salah, dia berpengaruh ke si SE-nya gitu. Ibu, emang di buku variansnya dia 5, berapa, Bu? 5,392. Iya, saya dapat segitu. Oh iya, Iya, karena yang tadi nggak dikuadratin itu. sebenarnya itu dikuadratin satu-satu dulu, baru di sum itu, dijumlahin. Kalau yang tadi Dwi gimana tuh? Dia dijumlahin terus kuadrat. Oh, harusnya sebentar kita lihat di rumusnya dulu. Kalau aku juga di itu Harusnya, kuadratin dulu. Kuadratinnya tapi satu-satu, Wi, bukan Iya, hasil aku total satu-satu. semuanya. Kuadratin ayo satu-satu gimana terus nih? dijumlah. Gimana nih? Tapi kok aku dapet 5, itu 5,391725 lah. Hmm. Ya udah nanti kita coba cek lagi ya, yang itu ya. Oke. Mungkin ada yang salah hitung atau gimana. Soalnya saya juga kayaknya mungkin saya salah hitung juga. Saya juga nggak dapet soalnya di angka segitu. Saya malah dapetnya di angka 8. Mungkin saya juga salah hitung ya. Oke, nanti kita cek lagi ya. Tapi caranya seperti itu ya. Sudah betul tadi caranya seperti itu. Tinggal kalian masukkan angka-angkanya. Nah, sama juga untuk yang mu-nya ya. Hanya perbedaan di SE-nya aja, standar errornya aja ya. SE mu 0 dan SE Y 0. Oke, silahkan ada yang mau bertanya dulu tentang selang prediksi ini. Nah, nanti yang itu yang data kalian masukkan di Excel, jangan dulu dihapus ya. Karena nanti terakhir kita mau coba pakai yang SPSS ya untuk analisis regresinya, hipotesisnya. Oke, kita masuk ke dalam uji hipotesis. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke dalam uji hipotesis. Nah, eh, saya ingatkan kembali dulu. Kita kan awal punya Y itu sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah errornya ya. Nah, di sini diharapkan errornya itu adalah berdistribusi normal nantinya dengan 0, sigma kuadrat. Nah, ini variansinya homogen ya. Dia saling bebas. ID ini saling bebas ya, asumsi sebaran ini asumsi sebarannya normal itu dengan minnya 0 dan variansinya homogen. Ini homogen. Kita melakukan estimasi. Yang pertama kemarin itu kita melakukan estimasi ya. Estimasi pada poin, pada titik ya, estimasi titik. Estimasi titik, kemudian tadi estimasi selang ya, selang prediksi. Lalu sekarang
Hal yang kedua yang bisa kita tahu dari data yang kita punya, misalkan dari data ini, selain estimasi titik, kemudian estimasi selang, nah kita bisa melakukan yang namanya inferensi ya, atau penarikan kesimpulan. Nah, jadi kalian ketika mendapatkan data itu, yang bisa kalian lakukan, bisa kalian estimasi titik, kemudian estimasi selang, dan yang selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Bagaimana penarikan kesimpulan ini dilakukan? Yaitu dengan cara confidence interval atau CI ya, dan satu lagi dengan uji hipotesis. Penarikan kesimpulannya dengan dua cara ini, ya. Nah, si asumsi sebaran yang tadi, yang awal kita akan gunakan di sini, ya. Jadi dia sudah berasumsi normal dan variansnya homogen, gitu ya. Kalau misalkan nggak normal gimana ya? Kita abaikan dulu kasus itu, gitu ya. Pokoknya kita akan belajar di yang asumsinya normal, kemudian sebarannya homogen. Nah, sekarang kita akan lihat dari uji hipotesisnya dulu. Uji hipotesisnya ini nanti kita akan melakukan uji hipotesis terhadap apa saja. Terhadap beta 1 bisa, beta 0 juga bisa. Ya. Nah, diharapkan nantinya beta 1-nya harus lebih dari 0. Gitu. Karena ini artinya dia ada hubungan antara X dan Y-nya. Tetapi jika beta 1-nya sama dengan 0, ini artinya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara X dan Y-nya. Itu. Ya. Berarti ya tidak ada hubungan aja gitu si data tersebut antara X dan Y-nya. Nah, beta 1-nya bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya, atau positif atau negatif gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba cari dulu ya. Sebelum ke confidence interval, kita coba yang uji hipotesis dulu. Oke. Nah, kalau secara gambar berarti kalau beta 1-nya sama dengan 0 ya, secara gambar akan seperti ini nih. Titik-titiknya. Nah, gini dia. Ya. Nah, kalau yang ini kan, nih. Kalau yang ini bisa gini, sebaran titiknya. Tuh. Atau bisa juga gini. Nah, gini ya. Kalau yang sama dengan 0 jadinya seperti ini, jelek gitu datanya. Ya. Oke, bukan jelek ya, tidak ada hubungan ya. Kan kita inginnya regresi linear ya. Regresi itu ke sini kan. Regresi linear, sedangkan ini datanya hanya seperti itu. Gitu. Ya. Oke, kita lihat untuk uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Hipotesis ini merupakan suatu asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi dari sampel yang kita punya. Ya, dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Ya. Nah, dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan hipotesis nol yang merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0. Ini kalian sudah tahu ya di materi statistika dahulu ya, sambil diingat lagi ya. Nah, lawannya adalah H1. Ya, kalau ada H0 pasti ada H1. Ya, kenapa ada H1? Karena kan kalau misalkan kita menolak H0, apa selanjutnya? Nah, berarti kalau kita menolak H0 yang akan diterima adalah H1 gitu. Ya, jadi harus ada H1-nya. Nah, khusus untuk yang regresi linear sederhana, uji hipotesisnya digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Apakah ada hubungan antara X dan Y-nya. Ya. Nah, langkah-langkahnya
kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Ya. Tadi seperti yang saya bilang, hipotesisnya itu bisa di B1 atau di beta 0. Di beta 1 atau di beta 0. Ya. Nah, beta 1 nih, jadi ada 3 nih yang saya rangkum gitu ya. Ada 3. Yang pertama, ketika beta 1-nya sama dengan 0, ketika beta H1-nya yaitu beta 1 tidak sama dengan 0. Hipotesisnya seperti ini. Kemudian hipotesis kedua yang seperti ini. H0-nya beta 1 itu sama dengan beta 1 0. H1-nya beta 1 tidak sama dengan beta 1 0. Ini maksudnya adalah sebuah angka. Ini angka ya. Angka nanti yang ditentukan oleh soalnya. Yang diminta. Yang ditentukan. Misalnya pengennya 3 berarti beta 1 sama dengan 3. Ya. H1-nya berarti beta 1 tidak sama dengan 3. Nah, gitu. Ya. Oke, kemudian satu lagi yang beta 0. Ya sama ini juga dia nanti angka. Angka berapa gitu. Hanya ini penulisannya saya samakan dengan yang di buku biar kalian nggak pusing. Ya, jadi acuannya ke buku yang Samprit gitu. Dia penulisannya seperti ini. Oke, jadi ada 3 tuh ya. Secara garis besar ada 3 yang bisa dilakukan uji hipotesisnya. Tergantung nanti di soalnya diminta apa. Gitu. Oke, nah tingkat signifikansi alfa yang digunakan adalah 5%. Ya, kalau tidak disebutkan di dalam soal, kita gunakan selalu 5%. Yang di SPSS ini 5%. Ya, jadi standarnya jika tidak disebutkan di dalam soal itu 5% standarnya. Ya. Nah, ini saya sudah buatkan juga lebih ringkas lagi. Nah, ini kalau misalkan hipotesisnya seperti ini, maka teh hitungnya seperti apa? Gitu ya. Ini seperti ini, teh hitungnya juga seperti apa, ya. Nah, slide-nya ini sudah saya kirimkan di link ya, link yang sudah saya kasih, link Google Drive. Jadi kalian bisa lihat untuk statistik ujinya, ya. Karena kan harus ada statistik uji. Oke. Nah, lalu, nah ini di sini tadi saya kelupaan. Ini nih, VAR-nya yang tadi. Nih, yang digunakan di awal, yang ini kan. Nah, ini tadi saya lupa cantumkan di awal. Ya, tapi di sini saya cantumkan. Nah, ini semuanya yang diperlukan, rumus-rumus yang diperlukan untuk dapat menghitung T1-nya. Ya. Nah, ini gini. Ya, lalu setelah itu menentukan daerah penolakan. Nah, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Atau kalau misalnya pada gambar, kita bicaranya 2 arah gini ya. Berarti daerah penolakan itu ada yang ada di daerah yang diarsir. Ya. T hitung lebih besar dari T tabel. Ya, yang ada di arsir nih. Norm ya, ini dia eh, apa ini mutlak. Mutlak jadi selalu positif. Gitu. Ya, dengan derajat kebebasan N-2. Oke. Nah, ini adalah untuk menghitung hipotesisnya. Ya. Nah, sekarang coba lagi dengan yang tadi, dengan data yang tadi. Oke, kalian kan sudah punya tadi di Excel-nya. Dengan yang data yang tadi, ujilah hipotesisnya. Saya buatkan hipotesis nolnya, itu beta satunya sama dengan 0. H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Itu kemudian eh, alfanya 5%. Nah, silahkan kalian coba hasilnya seperti apa. Ya, saya ingin lihat. Nanti silahkan di-share pekerjaan kalian. Ya, ini untuk lihat rumusnya boleh dilihat di slide saya yang ada di G Drive. Oke, dicoba dulu ya.
Sorry. Jangan sama dengan 0, Deng. Biar ada pembandingnya. Ini sama dengan 12, tidak sama dengan 12. Boleh gini ya. Nah, berarti kita pakai yang ini nih. Ini yang pertama gitu ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, pakai yang kedua tuh. Ya, di sini nih. H0-nya beta 1 sama dengan 12. H1-nya beta 1 tidak sama dengan 12. Alfanya 5%. Kalian yang masih belum coba, silahkan dicoba ya. Jadi nanti kan untuk UTS-nya itu ya kita akan mengolah data seperti ini. Gitu. Jadi kalian harus coba. Nanti kalian boleh menggunakan resource apapun agar mempermudah kalian. Jadi nanti boleh kalian pakai Excel gitu, boleh kalian pakai SPSS untuk mempermudah perhitungannya. Jadi, tapi kan tetap aja, kalaupun pakai Excel, tetap harus bisa caranya gitu. Kayak tadi juga teman kalian, hmm, untuk yang variansinya ternyata berbeda tuh. Berarti kan ada yang salah masuk, mungkin salah input atau gimana salah hitung gitu ya. Jadi tetap harus bisa ya, harus bisa cara mendapatkan si nilainya, mengolah datanya itu harus bisa gitu.
Nah, kalau misalnya kita offline tuh enak, jadi saya bisa lihat satu-satu pekerjaan kalian kan kalau ini kan hmm, gak kelihatan ya kalau online tuh. Ibu, saya mau nyoba. Boleh siapa nih? Aisyah. Oke, silahkan di-share ya. Sebentar saya stop share dulu. Oke, boleh di-share. Bentar, apakah sudah terlihat? Masih loading bentar ya. Sudah terlihat, Bu? Ya, oke boleh. Oke, Dijelaskan jadi dulu. di sini kan tadi H0-nya itu B1, B topi 1 sama dengan 12. Terus H1-nya B1 tidak sama dengan 12. Nah, di sini kita nyari T hitung. Tadi kan rumus T hitung itu B topi 1 dikurangin sama hmm, iniannya apa tadi ya? Yang 12 ini B1 sama dengan 12 itu. Nah, terus dibagi Mm-mm. sama SE B1 topi. Ya, tuh. Nah, terus kita nyari dulu nih SE B1 topinya. Itu dapat dari rumus varians dibagi square root dari ini total XI min X bar kuadrat. Ya. Nah, Nah, dapet deh ini hasilnya. Nah, dari sini kita masukin ke rumus T hitung tadi. Terus dapet T hitungnya itu 6,9 bla bla bla. Terus T tabelnya itu kan min 2,179 ya. Nah, karena T hitungnya lebih dari T tabel, maka hasilnya tolak H0. sebentar. Teh hitungnya berapa tadi teh hitungnya? 6,9. 6,9. Oke. Nah, ini boleh si tabelnya itu positif aja ya. Jadi kan dia Oh, kiri kanan ya. Kiri iya, Bu. kanan berarti boleh negatif, boleh positif. Nggak apa-apa sih, ambil yang positif aja. Gitu. Ah, oke.
Oke, ada yang mau ditanyakan teman yang lain? Oke, sebentar saya mau lihat yang YI min Y bar dong, yang ini nih yang di bawah. Kok saya nggak dapet nih angka 5? Penasaran saya. Par Ini saya nggak dapet angka 5. yang varians ini, Bu. Iya, heeh. Saya mau lihat di YI min Y barnya bentar. Ini. Ya. Hmm. Bukan YI min Y bar ya. Kalau itu kan YI min YI topi ya. Ini YI topi. YI topi min Oh, Y. YI topinya itu ya. Ya, Heeh, Y heeh. min Y topi. Terus abis itu dikuadratin lagi. Ya, sebentar. Nah, ini kok saya dapetnya 0 ya di bawah ini. Salah Hmm. saya. Hmm. Hmm. 7. Oh, ada yang salah nih saya nih. Ada yang salah data di saya. Oh iya, ada yang salah nih. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, oke. Karena kalian perhitungannya itu dihitung langsung soalnya ya. Saya ini oke, oke, oke. Oh iya, saya salah input data. Oke, oke, oke. Saya tahu tahu salahnya di mana. Oke. Oke, terima kasih. Iya, Ada yang Bu. mau ditanyakan? Nah, betul ya, caranya seperti itu. Nah, jadi eh boleh stop share aja nanti Oke. untuk hipotesis-hipotesis yang lainnya juga sama, masih menggunakan data ini. Jika dinyatakan hipotesis H0 dan H1-nya berbeda. Jadi tadi tuh tolak H0 ya, dia tolak H0. Oke, kita lanjutkan lagi kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke, nah jadi bisa ya untuk yang hipotesis yang lainnya juga sama aja ya. Dia sama aja, cuman perbedaan di rumusnya aja. Caranya seperti itu. Nah, selain eh, eh, dari beta 0, beta 1 gitu ya, kita juga bisa menggunakan uji koefisien korelasi ya untuk melihat korelasinya. Apakah korelasinya sama dengan 0 atau H1-nya korelasinya tidak sama dengan 0. Ujinya seperti ini ya. Nah, nanti bisa kalian coba lagi ya kalau misalnya mau melihat uji hipotesis koefisien korelasi. Oke, nah sekarang em, kita lihat ke selang kepercayaan ya. Yang tadi jangan dihapus dulu, kita coba gunakan di sini ya. Nah, untuk membangun selang kepercayaan untuk parameter regresi kita juga perlu mengasumsikan si errornya ya. Nah, berdistribusi normal seperti asumsi di awal ya, kita pokoknya berasumsi errornya ini di sini ya berdistribusi normal dengan min 0 dan variansnya itu homogen. Nah, selang kepercayaannya untuk beta 0 didapatkan seperti ini. Ya. Dan untuk beta 1 kita bisa mencari selang kepercayaannya seperti ini. Ya, jadi beta 1 topi plus minus T n min 2, alfa per 2 dikali ini kali ya maksudnya kali SE beta 1 topi. Beta 0 topi juga sama seperti itu. Nah, kita akan melihat selang kepercayaannya. Oke, sekarang kalian coba nih. Coba kalian hitung selang kepercayaan beta 0 dan beta 1-nya. Ya, gimana? Dengan data yang tadi aja. Jadi biar datanya satu semua.
Ibu saya udah dapat. Oke. Aisyah. Yang lain gimana? Tadi Aisyah juga kan ya? Iya. Bentar, tunggu yang lain ya. Yang lain ada yang udah dapat belum? Oke, nggak apa-apa deh. Coba Aisyah share. Soalnya kita abis ini mau coba yang SPSS-nya. Oke, sebentar Ibu. Hmm, ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya. Oke, jadi di sini kan nyari selang kepercayaan B1 sama B0. Nah, di sini B1-nya itu bisa didapat dari B1 topi ditambah nilai T tabel tadi, terus dikaliin sama SE B1 topi yang udah kita dapat tadi. Nah, terus ini kan plus minus. Nah, yang plusnya itu hasilnya 14. Nah, kalau yang minusnya itu hasilnya 16. Nah, terus selang kepercayaan B0 sama kayak B1 tadi. Cuma kita belum nyari SE B0 topi tadi. Terus kita cari pakai rumus yang varians dikali eh, square root dari 1/n ditambah X bar kuadrat per sum dari X min X bar kuadrat. Nah, terus kita dapat hasilnya 3,355. Terus kita cari selang kepercayaannya pakai yang plus minus tadi, pakai B0 sama SE B0 topi. Terus habis itu dapat min 3 sama 11. Jadi selang kepercayaan B1-nya itu 14 sampai 16,6. Terus B0-nya min 3 sampai 11. Oke. Nah, berarti ini adalah eh, selang kepercayaan untuk beta satu dan beta nol. Ya, di awal sekali di pertemuan kemarin kita kan sudah menentukan titik beta nol dan beta satunya. Nah, yang ini dia lebih akurat lagi karena selang kepercayaannya ada di situ gitu. Beta satunya tidak hanya satu titik saja, tapi dia ada di antara 14,4 sampai 16,6. Begitu pula dengan beta nolnya gitu ya. Jadi ketika kalian membuat data, ini datanya udah rapi nih ya, bagus ini yang Aisyah. Jadi gampang untuk mencari mencari hal-hal yang lainnya gitu. Tinggal kalian gunakan dari data-data yang sebelumnya aja gitu ya. Nah, eh oke, ada yang mau ditanyakan nggak yang lain? Ini kalau diam aja saya anggap paham ya berarti ya. Nanti mungkin boleh Aisyah share ke teman-temannya Excel-nya untuk bisa mereka pelajari juga gitu. Oke, Ibu. Oke, Oke, terima kasih. makasih juga, Ibu.
Nah, sekarang kita mau coba pakai yang SPSS-nya. Ada yang udah download, ada yang mau share SPSS-nya? Kalian udah pernah pakai SPSS belum? Udah pernah diajarin SPSS belum? Belum, Masukin datanya juga belum pernah ya berarti? belum, Bu. Oke, oke. Ibu, saya udah download SPSS-nya. Mau share? Oke, boleh. Boleh di-share biar langsung praktek aja jadinya. Nah, gini ya tampilan SPSS itu ya. Jadi di SPSS itu ada dua, ada tampilan untuk input data dan ada tampilan untuk output data. Nah, kedua-duanya harus kalian save ya. Eh, untuk menyimpan datanya harus dua-duanya di save. Gak bisa hanya salah satu yang di save-nya. Itu. Jadi untuk SPSS ingat ada input dan ada output data dan itu dua-duanya harus di save. Nah, sekarang untuk tanya, kalian masuk ke dalam variable view dulu. Nih, variable view yang di bawah. Oke, silakan. Nah, masukkan namanya. Namanya tadi, kita pakai data yang tadi ya. Data yang menit ya. Namanya yang pertama menit. Coba, atau MN gitu. Ya, oke. Nah, lihat di situ. Ada tipenya. Numerik kan? Kita bicaranya numerik. Oke, betul. Eh, angkanya mau berapa? Itu terserah. Desimalnya bikin 0 aja. Coba ke desimal, terus ke buat 0. Nah, terus ke measure di sini pakai yang scale. Nah, oke. Udah. Ini untuk masukin yang menit, ya. Lalu satu lagi di bawahnya nomor 2, masukin unit. Nah, gitu. Boleh. Nah, sama juga desimalnya buat 0. Oke, measure-nya pakai scale juga. Nah, kalau misalnya huruf, itu tipenya bukan numerik. Coba ya. Misal nih nomor 3, misalnya nomor 3 bulan misalnya. Nah, nah, itu di situ ada cari kalian. Nah, kalau huruf pakainya string. Nah, oke. Nah, measure-nya nanti ganti sendiri jadi nominal gitu. Ya, ini contoh aja ya. Oke, nggak apa-apa. Masuk ke data view sekarang. Nah, sebentar. Scale atau ordinal ya lupa saya. Nggak apa-apa ini dulu aja. Nah, menitnya masukin data yang tadi sebelumnya punya. Ini bisa di-copy dari Excel. Kalau kamu Excel-nya sudah punya, boleh di-copy dari Excel. Nah, gitu. Dapat ya ini. Saya ajarin yang eh, awal dulu ya. Awal untuk lihat dia rata-ratanya dan sebagainya ya. Untuk deskriptif statistiknya ya. Kalian boleh ke analyze. Nah, analyze di situ kemudian deskriptif statistik bisa ke frequencies. Nah, frequencies masukkan MN dan UNT-nya, unitnya. Unitnya diklik lagi. Oke, lihat dulu klik yang statistik. Nah, nah, kalian mau apa aja yang ditampilkan? Ada min, median, boleh dicentang aja tuh semuanya. Min, median, modus, sum, terus yang di bawah nih standar deviasi, tuh variance. Hmm, nah, gitu. Oke, continue. Itu yang dibutuhkan oleh kalian ya. Kemudian chartnya coba lihat dulu.
Coba lihat chartnya. Nah, kalian bisa juga pakai bar chart atau pie chart gitu ya. Nah, ini boleh. Histogram juga boleh. Coba histogram aja. Histogram, kemudian nah, show normal curve-nya boleh dicentang. Nah, nanti ini kalian coba-coba ya mau pakai yang mana. Continue dulu. Continue dulu, udah, lalu oke. Mana ya? Kok nggak keluar? Oh, masih running. Oh ya, dia masih running. Oh, ini aku ganti ke screen layar dulu ya Bu. Tadi kan masih di Oh, screen ya. data view. Nah, ini dia eh apa namanya? Outputnya. Ini yang dikatakan outputnya, ya. Jadi yang tadi input datanya di situ. Nah, sekarang ini outputnya di sini, ya. Nah, mana tadi hasil dari ininya? Hasil dari Oh, ini kamu udah coba-coba ini ya. Kamu udah bisa berarti ya ini. Saya itu pernah sempat pakai sih Bu, buat Oh, oke. penelitian. Oke, nggak apa-apa. Berarti untuk contoh yang lain ya. Kamu udah bisa ya, syukur. Mana coba yang tadi? Bawah, bawah mungkin. Biasanya hasilnya paling bawah. Yang terbaru itu di bawah. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke, lihat dulu yang di atas. Atas lagi ada. Nah, ini. Nah, di sini ya. Ini adalah eh, deskriptif statistiknya. Ya, jadi kalian bisa langsung keluar nih. Di sini lebih enak pakai ini ya. Tapi kalian tetap harus bisa yang manualnya. Manual itu tadi menggunakan rumus ya. Kalau ini kan menggunakan software udah ada langsung keluar seperti ini. Ya, karena apa? Karena eh kalau misalkan data kan emang kita dapatnya XY ya. Dalam dalam kehidupan nyata kita dapatnya datanya itu XY gitu. Tapi kalau soal-soal yang dibuat kan tidak selalu dalam bentuk XY. Nah, nanti nanti saya berikan soal yang tidak dalam bentuk XY. Jadi kalian harus bisa menggunakan si rumus-rumus yang tadi gitu. Ya, oke, balik lagi ke sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat rata-ratanya, ya, bisa lihat median, modusnya sudah terlihat semuanya. Ya, ini adalah dasarnya. Oke, dasar deskriptif statistik atau pengetahuan-pengetahuan dasar tentang data kita gitu. Nah, di bawah tadi boleh ke bawah ada histogram. Nah, ada histogram. Nah, dia kelihatan dari sini, dia datanya berdistribusi normal ya, karena datanya kebanyakan berada di antara si kurva ini. Ya, bisa dilihat dari sini. Oke, kalau misalkan mau meyakinkan